Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya harap kabar kalian sehat-sehat semuanya, bahagia semuanya, dan bisa menerima materi pelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial di materi IPS kelas 8. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah pergerakan individu atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Pergerakan individu ini bisa maju atau mundur, bisa lebih baik atau justru lebih buruk. Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial ada 4. Yang pertama, mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, dan mobilitas antar generasi, juga mobilitas intragenerasi. Mobilitas vertikal adalah pergerakan yang mengubah status sosial seseorang baik ke atas maupun ke bawah. Mobilitas yang ke atas disebut juga dengan mobilitas vertikal naik. Contohnya, seorang pekerja biasa tiba-tiba diangkat menjadi seorang manajer. Kemudian mobilitas vertikal yang bawah itu bisa disebut juga dengan mobilitas vertikal turun. Mobilitas vertikal turun ini contohnya kebangkrutan seorang pengusaha. Selanjutnya ada mobilitas horizontal. Kita tahu horizontal adalah garis yang lurus. Artinya, mobilitas horizontal adalah pergerakan yang tidak mengubah status sosial seseorang. Misalnya, pindah pekerjaan ke posisi yang setara di perusahaan lain. Contoh, saya mengajar di SMP Islam Miftahul Ulu, kemudian saya pindah ke SMP 1 Kelakah, seumpamanya. Itu tetap menjadi guru IPS. Itu namanya mobilitas horizontal. Selanjutnya ada mobilitas antar generasi. Antar generasi itu adalah pergerakan status sosial yang terjadi di satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya seorang anak yang memiliki status sosial berbeda dengan orang tuanya. Kemudian ada mobilitas intergenerasi, yaitu perubahan suatu sosial yang dialami individu dalam satu generasi yang sama, biasanya terjadi dalam kehidupan satu individu tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial ada 4. Yang pertama adalah pendidikan. Ketika tingkat pendidikan semakin tinggi, status sosial kita juga semakin tinggi. Contoh, sekarang kalian sebagai siswa SMP. Nanti kalau kalian siswa SMA, menjadi siswa SMA. Nanti kalau nanti naik lagi ke perguruan tinggi, bukan siswa lagi, menjadi mahasiswa. Kemudian ada ekonomi. Kita tahu tingkatan ekonomi ada semakin tinggi tingkat ekonominya dan semakin dikatakan kaya. Kemudian ada politik. Kemudian ada teknologi. Saluran-saluran mobilitas sosial ada beberapa. Yang pertama adalah angkatan bersenjata. Contoh, kalian sebagai anggota TNI. Kemudian ada lembaga keagamaan, ada lembaga pendidikan, ada organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, perkawinan, dan organisasi kehormatan. Dampak positif mobilitas sosial. Apa dampak positifnya? Yang pertama, peningkatan hak asasi masyarakat. Semakin naik mobilitas sosial seseorang, maka juga akan ikut naik. Kemudian ada mendorong motivasi dan prestasi. Kemudian ada membantu kesetaraan sosial. Kemudian ada memicu inovasi dan kreativitas, memperkaya keragaman sosial. Kalau ada dampak positifnya, maka ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Dampak negatif mobilitas sosial adalah tekanan psikologis. Seseorang yang tidak mampu untuk
menahan mobilitas sosialnya, maka akan mengalami tekanan psikologis. Kemudian ada ketimpangan sosial yang baru. Contoh, ada istilah yang namanya orang kaya baru, seperti itu. Kemudian ada disintegrasi keluarga dan masyarakat, kemudian konflik sosial, dan meningkatkan materialisme dan individualisme. Itulah materi kita pada hari ini tentang mobilitas sosial. Selanjutnya, tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.